Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Sayyid Ali Akbar, bukan Mbah Saiban, itu berjuang mati-matian. Belanda itu sampai takut di sekitar sini, mau masuk ke daerah sini itu takutnya bukan main. Karena karomahnya beliau Sayyid Ali Akbar itu banyak membuat orang keder, penjahat keder, jajah keder. Orang berbuat jahat itu mau masuk itu sudah lemes, lumpuh, lampah lumpuh dulu. Nah, untuk menundukkan Sayyid Ali Akbar, ayahnya Sayyid Ali Asghar ini, Belanda mendatangkan seorang peramal ulung, yaitu Palguno dari Bibis, Surabaya, seorang peramal ulung. Palguno pun nggak berani menentang Sayyid Ali Akbar. Lalu memberikan masukan supaya mencari kelemahan Sayyid Ali Akbar, yaitu dijebak, dirayu melalui keluarga bibi beliau, ya, dari keluarga Sayyid Ali Akbar sendiri untuk merayu Sayyid Ali Akbar. Dirayu oleh Belanda, katanya di Belanda itu ada bencana pagebluk, ya. Sayyid Ali Akbar mau diajak ke Belanda sana untuk mengobati seperti Raden Ishak, ya, di Belambangan gitu ya. Ceritanya begitu. Terus orang-orang Belanda di sana banyak yang mau masuk Islam di tangan Sayyid Ali Akbar, dijebak. Oke, luluhlah hatinya Sayyid Ali Akbar mengikuti ajakan Belanda tersebut karena memang niat mulia beliau, ya, benar-benar tersalurkan. Akhirnya dibawa betul sampai di tengah laut, kapalnya meledak. Di tengah laut, mungkin mulai dari Surabaya ke Laut Jawa sana, atau berangkatnya dari Batavia sana, sejarah belum mencatat secara lengkapnya. Pokoknya meninggal dunia tidak diketahui di mana makamnya. Ada yang mengatakan Jari ini makamnya di Kuningan, Jawa Barat. Ada yang mengatakan di Groningen, Belanda sana. Enggak. Belum ditemukan. Enggak ada. Sayyid Ali Akbar, seorang pahlawan besar, pejuang melawan penjajahan, dijebak oleh Belanda, kayak Pangeran Diponegoro dibawa ke Makassar itu, ya. Terakhir kali di Hotel Rotterdam itu. Nah, ini sampai mati di tengah lautan. Nah, begitu pula dalam hal perjuangan, maka anaknya seorang pejuang pasti akan menjadi seorang pejuang. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, itu istilahnya begitu. Buah apel jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Sayyid Ali Asghar meneruskan perjuangan ayahnya Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Al-Qadiri, bukan Mbah Saiban. Nah, Sayyid Ali Asghar ini terus berjuang sampailah beliau meninggal dan dimakamkan di sini, menjadi sesepuh Ndresmo, Surabaya. Semua orang kenal, orang asli Surabaya kenal Ndresmo, Ndres Santri Limo. Nah, di wilayah sini dulunya adalah Alas Demangan yang akhirnya sekarang menjadi dua bagian, dua kecamatan, yang Sidoresmo itu ikut kecamatan Wonokromo dan Sidosermo ikut kecamatan Wonocolo. Jadi Ndresmo itu dibagi jadi dua kecamatan wilayahnya. Yang satu ikut Wonocolo, Sidoser, dibolak-balik aja. Ser sama res sama dengan jalur dan lajur, ya. Jalur dan lajur, ya. Roroyono dan Noroyono, ya. Beda-beda, hanya dibolak-balik hurufnya saja. Akhirnya menjadi cikal bakal sesepuh Ndresmo ini menurunkan para kiai-kiai yang ada sampai seluruh Indonesia. Bahkan Kiai Haji Hasan Besari dari Ponorogo, Hasan Bisri, gurunya para ulama-ulama keraton yang sakti mandraguna itu nyantrinya ya di sini. Tidak hanya itu, banyak sekali, bahkan Mbah Khalil Bangkalan juga wakila pernah nyantri di sini. Mbah Syekh Hasyim Asy'ari juga pernah nyantri di
sini, wakila, kola wakila. Jadi di sini ada 28 pondok pesantren salafiyah. Tapi yang paling besar itu ada 2, An-Najiyah dengan At-Tauhid. Ada 2 yang masih eksis sampai sekarang. Lainnya ya tetap ada, ya besar juga pondok pesantren, tapi tidak bisa mengalahkan 2 pesantren besar ini. Ada Al-Hakiki, Al-Falahi, Joyonegoro, ada punyanya Al-Ikhlas, macam-macam banyak. Ini keturunan kiai-kiai dan semuanya dipanggil Mas. Baik yang perempuan juga Nyimas, yang laki-laki juga Mas. Jadi tidak Habib. Jadi kalau sekarang ini ada orang mau dipanggil Habib titik-titik Basaiban itu, ini Basaiban yang Tarim Hadramaut Yaman, Habib Alawi, atau yang dari Al-Idrisi Maroko. Lah inilah yang perlu dipahami. Oleh sebab itu, jika ini saya tarik dengan permasalahan saat ini, ya berarti makam ini sudah, bukan mau, sudah diba'alawikan. Buktinya itu ada silsilah. Saya baca. Mulai dari Said Abu Bakar Basaiban sampai ke atas, sampai Ubaidillah, sampai Ahmad bin Isa, sampai Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah diba'alawikan. Tapi banyak orang yang tidak protes. Karena apa? Kalah kuoso, kalah pengaruh dengan MDRA, Maktab Daimi Robitoh Alawiyah, melalui kitab saktinya yaitu Syamsud Dohiroh. Oleh sebab itu mumpung, wahai para kiai, para mas yang ada di Dresmos ini, monggo belajar bersama, buka manuskrip kuno, ya, yaitu yang tersimpan di Kanoman dan Kasepuan Cirebon dan Kebantenan dan Serat Purwoko Caruban Negari. Di situ ada penyebutan bahwa Abdurrahman Basaiban itu bukan mantunya Syarif Hidayatullah Mbah Sunan Gunung Jati melalui putri beliau Syarifah Khadijah. Bukan. Tetapi mantunya yang menurunkan Sayyid Sulaiman itu adalah Abdurrahman Al-Qadiri, berasal dari Hasani. Kalau Syarif Hidayatullah itu dari Husaini, Musa Al-Kadzim, tetapi kalau mantunya Abdurrahman Al-Qadiri itu dari marga Al-Hasani, jalurnya sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya ini yang perlu panjenengan semua, wahai para mas-mas kiai yang ada di Dresmos ini. Belajar bersama, kita buka-buka kembali kitab nasab. Kita belajar bersama tentang silsilah. Supaya kita tidak gampang untuk dibelokkan sejarah nenek moyang keturunan kita. Tetap Dresmos ini sebagai duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan dari jalur ya Basaiban, tapi Al-Qadiri, dari putri Syarif Hidayatullah Al-Husaini, dari Abdurrahman Al-Qadiri Al-Hasani. Dan Al-Hasani ini mecah banyak yang berasal dari Damaskus Syria, ada yang dari Al-Adarisah Al-Idrisiyah Maroko, ada yang di Tunisia, ada yang di Hijaz, ada yang di Irak. Banyak sekali penyebarannya. Jadi kalau Sayyid Zulfikar Asyibani dengan Basaiban itu sebenarnya hampir sama, tetapi tidak sama. Basaiban itu ciri khas Tarim Hadramaut Ba'alawi. Tapi kalau Asyibani itu Al-Hasani dari Idris, Raja Idris Maroko, ya, dan dari Damaskus Syria atau Damsyik. Sebagian di Palestina, sebagian di Saudi Arabia, sebagian di Irak, sebagian di Uzbekistan, sebagian di Samarkand. Nah itu Al-Hasani. Jadi Sayyid Zulfikar Asyibani boleh, Sayyid Zulfikar Basaiban juga boleh, karena sudah kadung gitu loh.
orang mengenalnya itu Basyaiban. Aslinya itu Syaibani karena Asyaibani itu adalah marga pemegang kunci Ka'bah. Asyaibah itu aslinya seperti itu. Jadi mohon para mas-mas kiai ya yang ada di sini untuk ngurus lagi silsilah panjenengan semua. Jangan ditulisi di sini Sayyid Ali Azhar bin Ali Akbar Basyaiban, enggak benar. Bukan Basyaiban, Al-Hasani gitu aja. Al-Hasani gitu. Kalau dari jalur laki-laki, kalau dari jalur perempuan, ya Al-Husaini Musa Al-Kadzim, Sunan Gunung Jati. Bisa juga ini adalah gabungan antara Hasaniyin, ya, Hasanain, Hasan dan Husain. Jadi ini saya meluruskan karena selama ini belum ada yang meluruskan. Kenapa kok saya berani mengatakan seperti ini? Karena saya sudah 30 tahun meneliti ini di Indresma sini tanpa diketahui. Sebagian saya wawancara langsung dengan penduduk sini dan tokoh-tokoh sini. Jadi yang saya wawancarai sudah banyak yang almarhum. Tapi semuanya mengacu kepada satu keputusan dari MDRA tentang Abdurrahman Basyaiban, menantunya Mbah Sunan Gunung Jati. Dari titik inilah sama dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq ini. Ubaidillah kuncinya. Nah ini kuncinya adalah Abdurrahman. Abdurrahman Al-Qadiri dengan Abdurrahman Basyaiban itu beda. Mantunya Mbah Sunan Gunung Jati yang menurunkan Sayyid Sulaiman, menurunkan Sayyid Ali Akbar, menurunkan Sayyid Ali Azhar ini adalah Al-Qadiri dari Al-Hasani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya wallahu a'lam. Karena memang penjajah melalui Senok Gogronya, melalui Vandenberg, ya, melalui pakar-pakar sejarah mereka ingin menundukkan Indonesia, Nusantara, dan merubahnya. Kiblatnya dirubah menjadi keyamanan, keba'alawian. Kok bisa menantunya Sunan Gunung Jati, Abdurrahman Basyaiban kok lalu diakui nanti menjadi Ba'alawilan, ya kan? Semua mau diba'alawikan. Padahal pada waktu itu Ba'alawi belum banyak datang ke Indonesia. Bahkan saya sering dikritik oleh orang, mana buktinya kalau kaum Ba'alawi dari zaman datang ke Indonesia itu tahun 1800-an. Sebelum tahun 1800-an itu ada, tetapi tidak bergelombang secara besar-besaran. Dan tidak mengaku sebagai Habib Dzurriyyah Rasulullah SAW. Secara besar-besaran itu pada saat usulan dari Senok Gogronya dan Vandenberg kepada Ratu Wilhelmina membawa mereka secara besar-besaran untuk bekerja ke Hindia Belanda di Nusantara ini. Tahun 1850-an ke atas. Ya, setelah Perang Diponegoro 1830 usai itu. Kitabnya mana? Ya kitabnya Al-Istizadah. Karangan Abdurrahman As-Segaf. 3 jilid besar itu. Kok masih tanya? Kamu nanya. Ya saya akan menerangkannya. Gitu loh. Ada buktinya. Jadi kampung-kampung Arab secara besar-besaran itu abad 19 ada banyak komunitas Arab di Indonesia. Sebelumnya tidak banyak. Oleh sebab itu, di sini ini buktinya semuanya menjadi kiai. Semuanya sudah membumi. Tidak ada yang dipanggil Habib. Toh kalau ada di Pekalongan, ada dipanggil Habib. Sebagian di Magelang dipanggil Habib, tapi di sini enggak. Sudah menyatu. Ya, sudah menyatu dengan pribumi. Dan kalau bisa ya enggak usah dipanggil Habib. Ya wis Mas itu biasa saja. Coba jenengan datang ke Ndresmo, Kecamatan Wonokromo atau Kecamatan Wonocolo, Surabaya Selatan sini dekat dengan Kali Brantes. Dulunya adalah Alas Demangan sini. Jadi saya meluruskan. Saya punya data. Kalau tidak punya data, saya nggak berani meluruskan keyakinan sudah terbangun
Hampir 200 tahun loh ya. Nanti dikira saya ngedabrus loh ya. Saya punya data. Itu. Meluruskan bahwa sini itu bukan Basaiban. Sini masih terpecah menjadi dua seperti di Sidogiri. Sidogiri juga begitu, ada yang Ba'alawi, ada yang non-Ba'alawi. Di sini juga begitu, ada yang Azmat Khan dan ada yang Basaiban. Dan kebanyakan mayoritas mengikuti Samsud Dohiroh ala Robitoh Alawiyah. Ya, sesuai dengan silsilah yang dibuat oleh Robitoh Alawiyah itu, tapi tidak micing. nggak nyambung, tahunnya itu nggak nyambung. Coba jenengan lihat, jadi cari informasi dari mana, ya boleh dari penunjang informasi manapun tentang, jenengan ketik sejarah asal usul Ndresmo Surabaya, Said Ali Akbar, Ali Asghar, kan nggak ada keterangan Basaiban sebelum tahun 1942, sebelum tahun 1950-an. Jadi yang membasaibankan sini itu Robitoh Alawiyah, diba'alawikan. Kalau saya sendiri sebagai, seandainya ya saya keturunan Said Ali Asghar, ya, Al-Hasani, ya, Al-Qadiri, ya saya nggak mau. Nanti nasab saya palsu nanti. Saya nggak mau. Oleh sebab itu saya meluruskan, semoga almarhum Said Ali Asghar, Al-Hasani, Al-Qadiri, ya, bukan Basaiban. Segala perjuangan beliau bersama dengan abah beliau, Said Ali Akbar bin Said Sulaiman bin Said Abdurrahman Al-Qadiri wa bin Syarifah Khadijah bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, perjuangannya menjadi amal jariah beliau yang senantiasa mengalir sepanjang zaman. Beliau almarhum Said Ali Akbar, Said Ali Asghar, dan Said Sulaiman Mojo Agung Betek, segala dosa khilafan kesalahannya diampuni, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala amal baik ibadahnya dibalas oleh Allah dengan jannahnya, nikmah, karomah, maunah, salamah, fid-dini wad dunya wal akhirah, fid dunya wal barzah wal akhirah. Dan kita semua mampu meniru kebaikan-kebaikan beliau dalam menentang penjajahan. Said Ali Asghar pahlawan, Said Ali Akbar pahlawan penentang penjajah. Nggak ada Ba'alawi menentang penjajah itu. Lawang Habib, ya, Utsman bin Yahya dalam kitab Minhajul Istiqomah sudah berfatwa kok haram hukumnya menentang penjajahan Walanda. Haram kok. Fatwa haram memberontak kepada Belanda. Nggak mungkin Habib berontak kepada penjajah, itu nggak ada sejarahnya. Yang ada itu mereka, para Habib Ba'alawi itu bersekongkol dengan penjajah untuk mengaburkan sejarah, mengkuburkan sejarah, dan mengkabarkan sejarah palsu versi mereka, bersekongkol, ya, memutus hubungan antara kita dengan nenek moyang kita. Dan menilai bahwa nenek leluhur kita, nenek moyang, kakek moyang kita itu adalah bodoh dan primitif. Jahiliyah. Jahiliyah semua. Bodoh semua. Supaya kita bodoh, ikut bodoh. Itulah visi dan misi penjajah. Baik penjajah imperialisme Belanda ataupun penjajah spiritualisme yang ada sampai saat ini. Untuk merungkatkan keyakinan yang terbangun lama memang butuh konsentrasi, tenaga, dan pikiran yang cukup besar. Tidak semudah membalik tangan. Oleh sebab itu saya tetap berdoa kepada Allah, berdoa agar senantiasa diberi kekuatan seperti kekuatan Said Ali Akbar bin Said Sulaiman Mejagung, seperti Said Ali Asghar bin Said Ali Akbar bin Said Sulaiman Mejagung, Al-Hasani, Al-Qadiri, diberi kekuatan karomah seperti beliau, sehingga mampu menyadarkan anak Indonesia, menyadarkan umat Islam yang ada di Nusantara ini. Mumpung masih belum terlambat. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan saya. Mari kita belajar bersama, buka-buka sejarah baru. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.